Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari kelompok 6, di sini kami akan mempresentasikan tentang tugas PAL kami, yaitu tingkat pencatatan ekuitas. Sebelumnya, perkenalkan. Saya Hadidah Septiana Ramadhani, nomor absen 2. Saya Hanisa Putri Maharani, nomor absen 3. Saya Ica Helena Saputri, nomor absen 4. Saya Kamil Mulandila, nomor absen 22. Saya Lulu Finasti, nomor absen 28. Dan saya Maimuna Rumati, nomor absen 34. Laporan perubahan ekuitas. Ekuitas adalah kekayaan bersih pemerintah yang merupakan selisih antara aset dan kewajiban pemerintah pada tanggal laporan. Saldo ekuitas berasal dari ekuitas awal ditambah atau dikurang oleh surplus atau defisit LO, dan perubahan lainnya seperti koreksi nilai persediaan, selisih evaluasi aset tetap, dan lain-lain. Sesuai dengan penyataan standar akuntansi pemerintah atau PSAP nomor 9, ekuitas kekayaan bersih pemerintah yang merupakan selisih antara aset dan kewajiban pemerintah pada tanggal laporan. Saldo ekuitas di neraca berasal dari saldo akhir ekuitas pada laporan perubahan ekuitas. Fungsi ekuitas. Ekuitas berfungsi sebagai penopang keuangan yang menunjukkan kemampuan entitas untuk memenuhi kewajiban tanpa mengambil pinjaman tambahan. SAL menjadi indikasi efisiensi penggunaan anggaran dan dapat dialokasikan kembali ke anggaran tahun berikutnya atau ditetapkan untuk proyek tertentu. Jenis-jenis ekuitas. Ekuitas pemegang saham. Ekuitas pemegang saham adalah jumlah nilai aset yang diberikan kepada para pemegang saham suatu perusahaan setelah dikurangi dengan hutang-hutang atau kewajiban lainnya. Ekuitas pemilik. Ekuitas pemilik adalah besarnya kepemilikan seorang pemilik atas bisnis terkait. Ekuitas pemilik biasanya berlaku untuk bisnis kecil. Perhitungan-hitungan ekuitas pemilik serupa dengan ekuitas pemegang saham, yakni besarnya aset dikurangi dengan nilai kewajiban bisnis tersebut. Laporan perubahan ekuitas menyajikan sekurang-kurangnya pos-pos. Yang pertama, ekuitas awal, yaitu ekuitas yang berasal dari akhir tahun sebelumnya yang diperoleh dari laporan perubahan ekuitas tahun sebelumnya. Yang kedua, surplus atau defisit LO pada periode bersangkutan atau tahun berjalan. Yang ketiga, koreksi-koreksi yang berlangsung menambah atau mengurangi ekuitas yang antara lain berasal dari dampak kumulatif yang disebabkan oleh perubahan kebijakan akuntansi dan koreksi kesalahan berdasar, misalnya koreksi kesalahan mendasar dari persediaan yang terjadi pada periode-periode sebelumnya. Perubahan nilai aset tetap karena revaluasi aset tetap. Yang keempat atau yang terakhir, ekuitas akhir yang diperoleh dari hasil penambahan antara ekuitas awal ditambah surplus atau defisit LO periode berjalan dan koreksi kesalahan. Elemen ekuitas. Di sini elemen ekuitas mencakup modal disetor. Modal disetor adalah jumlah uang yang disetor oleh pemilik atau pemegang saham. Modal yang disetor dibagi dalam dua jenis, yaitu modal saham dan agio atau disagio saham. Yang kedua, laba tidak dibagi. Laba tidak dibagi atau saldo laba ditahan adalah kumpulan laba dari tahun-tahun sebelumnya yang tidak dibagi sebagai dividen. Yang ketiga, modal penilaian kembali. Modal penilaian kembali adalah selisih nilai baku lama dengan nilai buku baru. Yang keempat, modal lain-lain. Contoh modal lain-lain adalah modal dari cadangan pelunasan obligasi dan lain sebagainya yang tidak dikategorikan dalam 4 kategori di atas. Kemudian yang terakhir, modal sumbangan. Modal sumbangan adalah modal yang diperoleh perusahaan karena memperoleh aset yang berasal dari sumbangan. Ekuitas SAL. Ekuitas SAL digunakan untuk mencatat akun perantara dalam rangka penyusunan laporan realisasi anggaran dan laporan perubahan SAL yang mencakup antara lain estimasi pendapatan, estimasi penerimaan pembiayaan, apropriasi belanja, apropriasi pengeluaran pembiayaan, dan estimasi perubahan SAL.
surplus atau defisit LRA, ekuitas untuk dikondisikan digunakan untuk mencatat reciprocal account untuk kepentingan konsolidasi yang mencakup antara lain rekening koran PTKD. Ekuitas adalah nilai sisa dalam aset entitas setelah dikurangi semua kewajiban. Dalam konteks akuntansi pemerintahan, ekuitas seringkali mencakup komponen yang berasal dari anggaran, hasil operasi, hibah, dan lainnya. Komponen ekuitas pada laporan pencatatan keuangan pemerintah biasanya mencakup 1. SAL atau surplus anggaran lebih. Saldo anggaran lebih adalah gunggungan saldo yang berasal dari akumulasi SILTA atau SIKTA tahun-tahun anggaran sebelumnya dan tahun berjalan serta penyesuaian lain diperkenalkan. 2. Cadangan ekuitas. Dana yang dialokasikan untuk tujuan tertentu seperti pembangunan infrastruktur atau pengembangan. Yang ketiga, pendapatan operasional. Pencatatan ekuitas yang terkait dengan pendapatan operasional setelah biaya-biaya dikurangi. Contoh ekuitas berdasarkan akun-akunnya. 1. Saham preferen. Berbeda dari saham biasa, pemilik saham preferen hanya memiliki sedikit kewajiban dan tidak memiliki hak untuk memilih. Namun demikian, mereka biasanya memiliki hak klaim atas aset dan pendapatan perusahaan yang lebih dari hak pemegang saham biasa. Saham biasa merupakan ekuitas bisnis yang mencerminkan modal atau investasi awal yang disetorkan. Ekuitas ini memberikan hak kepada pemilik atau pemegang saham untuk memiliki aset-aset tertentu. Pemegang saham biasa memiliki kewajiban-kewajiban termasuk memilih direksi dan pejabat yang berwenang, serta merumuskan prosedur dan kebijakan perusahaan. Selanjutnya ada pendapatan yang tersimpan. Saldo laba atau pendapatan yang disimpan adalah jumlah total pendapatan yang diperoleh suatu bisnis, dikurangi seluruh dividen yang dibayarkan kepada para pemegang saham. Intinya, pendapatan ini adalah pendapatan bersih yang Anda sebagai pemilik bisnis peroleh dan tidak dibayarkan kepada pemegang saham. Tambahan modal yang dibayarkan. Ekuitas bisnis jenis ini diperoleh dari tambahan investasi yang disetorkan oleh para pemegang saham di luar nilai saham pokok mereka. Pos ekuitas ini disebut juga kontribusi surplus yang biasanya jauh lebih tinggi dari pos-pos ekuitas lainnya. Nilai ekuitas ini dapat berubah sesuai dengan untung atau rugi yang diperoleh perusahaan dari penjualan saham. Yang terakhir, saham treasury. Contoh pos ekuitas bisnis yang lain adalah saham treasury. Saham jenis ini digunakan untuk membeli kembali saham-saham dari pemegang saham biasa. Nilai saham ini biasanya negatif dan dipresentasikan dalam pembukuan sebagai pengurangan atas total nilai ekuitas. Sekian video presentasi dari kelompok kami. Ada kurangnya kami mohon maaf. Wassalamualaikum